Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Cynthia ya. Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal dari perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Oke, adik-adik, mungkin lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh soal ya. Oke, di sini contoh soal yang pertama, Agung bersepeda menuju SPBU dengan pemberhentian sebanyak 3 kali. Pemberhentian yang pertama yaitu 8 km dalam waktu 20 menit. Pemberhentian kedua yaitu 12 km dalam waktu 24 menit. Dan pemberhentian yang ketiga yaitu 24 km dalam waktu 40 menit. Nah, yang ditanyakan adalah pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat dan lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Oke, untuk penyelesaiannya kita perhatikan bersama ya adik-adik. Nah, yang pertama, kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasannya. Oke, untuk lintasan yang pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Nah, adik-adik, di sini terdapat dua besaran yang berbeda, yaitu besaran panjang dan juga besaran waktu. Besaran panjang yaitu kilometer, satuannya kilometer, besaran waktu satuannya menit. Oke, sehingga berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8 km per 20 menit. Ini disederhanakan sama dengan 2 km per 5 menit, sama dengan 4 per 10 km per menit. Untuk lintasan berikutnya, lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Di sini juga terdapat dua besaran, yaitu besaran panjang satuannya kilometer dan besaran waktu yang satuannya menit. Di sini terdapat dua besaran yang berbeda dengan satuan yang berbeda pula. Nah, berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan. Di sini perbandingannya adalah 12 km per 24 menit dan disederhanakan menjadi 1 km per 2 menit sama dengan 5 km per 10 menit. Oke, berikutnya adalah lintasan ketiga, di mana Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan perbandingannya adalah 24 km per 40 menit, sama dengan atau disederhanakan menjadi 3 km per 5 menit. Nah, adik-adik, setelah kita peroleh bentuk sederhana dari lintasan pertama, lintasan kedua, dan lintasan ketiga, kita lihat satuan dari tiap lintasan untuk satuan waktunya masih berbeda. Yaitu untuk lintasan yang pertama satuan waktunya per 5 menit, lintasan kedua satuan waktunya per 2 menit, dan lintasan ketiga satuan waktunya masih per 5 menit. Di sini dalam ketiga lintasan ini satuan waktunya masih berbeda. Sementara adik-adik, kita akan mencari pada lintasan mana Agung mengendarai sepeda dengan cepat dan lintasan mana juga Agung mengendarai sepeda dengan lambat. Sehingga kita harus samakan satuannya menjadi satu bilangan yang sama, yaitu kita akan menggunakan KPK untuk menentukan satuan waktu yang sama dari ketiga lintasan ini. Oke, perhatikan di sini kita cari KPK dari ketiga satuan itu, yaitu satuan waktu 5 menit untuk lintasan yang pertama, 2 menit untuk lintasan yang kedua, dan 5 menit untuk lintasan yang ketiga. Dan dari sini kita peroleh KPK-nya adalah 10. Sehingga untuk lintasan pertama dari 2 km per 5 menit menjadi 4 km per 10 menit. Untuk lintasan yang kedua 1 km per 2 menit itu sama dengan 5 km per 10 menit. Dan untuk lintasan yang ketiga, 3 km per 5 menit menjadi 6 km per 10 menit. Nah, di sini kita lihat, satuan waktunya sudah sama, yaitu 10 menit, 10 menit, dan 10 menit. Sehingga kita dapat menentukan pada lintasan mana Agung mengendarai sepedanya dengan cepat dan pada lintasan mana pula
Agung mengendarai sepedanya dengan lambat. Sehingga perhatikan dulu ya. Untuk lintasan pertama 2/5, lintasan yang kedua 1/2, lintasan yang ketiga 3/5. Kita peroleh pada setiap lintasan yang paling lambat yaitu 2/5, 2 km per 5 menit, dan lintasan yang paling cepat yaitu 3/5 atau 3 km per 5 menit. Maka dapat kita simpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat pada saat dia berada di lintasan yang ketiga, di mana lintasan ketiga yaitu 3 km per 5 menit atau sama dengan 6 km per 10 menit, dan juga Agung mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama, yaitu 2 km per 5 menit atau sama dengan 4 km per 10 menit. Nah, adik-adik, sudah pahamkah kalian tentang contoh soal dari perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda ini? Oke, selanjutnya untuk lebih memahami lagi, kita akan masuk pada contoh yang kedua. Contoh 2, seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini, kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Oke, untuk penyelesaiannya perhatikan ya. Di sini, langkah pertama yaitu menentukan gaji yang diterima guru per hari sebelum sekolah menambah waktu tambahan. Nah, di sini perhitungannya adalah 36 juta per 180 sama dengan disederhanakan menjadi 200.000 per 1 sama dengan 200.000. Oke, selanjutnya kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyak hari yang direncanakan sekolah tahun depan. Nah, kita kan sudah memperoleh gaji yang diterima per hari, yaitu Rp200.000 per hari. Sehingga untuk mencari gaji yang akan diterima per hari dengan banyak hari yang direncanakan sekolah tahun depan sebagai berikut, yaitu 200.000 per 1 dikali 220 sama dengan 200.000 dikali 220 sama dengan 44 juta. Jadi, pendapatan guru dalam setahun dalam kalender sekolah adalah 44 juta. Oke, adik-adik, demikianlah pembahasan contoh soal berkaitan dengan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Semoga adik-adik semua dapat memahami contoh soal yang telah kita pelajari ini. Selamat belajar ya adik-adik. Terima kasih.